Halo semua. Halo Kak, Oke, kita akan baik. Saya buka dulu apa, aplikasi buat nulisnya. Sekarang tanggal 28 Desember. Oke, hmm, oke. Jadi materi kita hari ini tuh kombinatorik ya. Suara saya jelas nggak? Atau kehalang nggak suara saya? jelas Kak. Oke. Jadi jadi sebenarnya geometri untuk KSNK itu sebenarnya simpel ya, nggak kayak geometri yang banyak, jadi kita nggak bisa nebak-nebak mana yang keluar. Kalau kombinatori kalau untuk KSNK tuh ya sebenarnya tuh cuman masalah, ya sebenarnya cuman masalah ini sih apa, hanya masalah menghitung, mencaca. Tapi ya kadang-kadang ada keluar pigeonhole, cuman ya itu sangat-sangat jarang gitu. Kayak ini pigeonhole principle ini jarang sekali, kalaupun keluar juga pigeonhole-nya bukan pigeonhole yang mencengangkan gitu, kayak yang ya emang ketebak seperti itu pigeonhole-nya gitu. Eh, Kayak dari 5 bilangan, ya kayak dari 4 bilangan asli ada 2 yang sama dalam modulo 3 gitu. Jadi yang pigeonhole yang standar-standar aja gitu, nggak ada yang wadaw gitu. Nah, hari ini saya pengennya sih bahas mencaca. Cuma mencaca kan banyak banget nih, eh, ada sangat banyak sekali variasi mencaca, dan teknik mencaca juga ada banyak. Putar dulu tabletnya. Tapi basically sih, eh, mencaca ini tuh sebenarnya dapat kalian akali gitu. Kalau kalian nggak hafal konsep-konsepnya, kayak nggak hafal, nggak gitu ngerti konsep perkalian, penjumlahan gitu, ya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian.
Itu dapat kalian akali dengan cara ngedata gitu. Jadi kalau kalian eh, bingung kayak ini gimana ngitungnya, ya kalian data saja, mendata, terus juga kombinasi, permutasi dan teman-temannya, permutasi siklis, permutasi berulang, terus juga apa? Prinsip inklusi eksklusi. Ini juga sebenarnya cuma namanya doang bikin bingung, sebenarnya mah diagram Venn gitu. Kalian udah tahu diagram Venn di SMP kan? Inklusi eksklusi, terus apa? Complementary counting. Jadi seringkali kita menghitung tuh akan lebih mudah kalau kita menghitung hal yang sebaliknya gitu. Complementary counting, apalagi kalau counting misalnya. Ya, satu lagi paling rekursif. Ya, jadi pada dasarnya itu semua masalah mencacah dan semua itu adalah dan semua yang saya omongin itu sebenarnya dapat kalian akali dengan menguasai yang namanya mendata. Jadi kalau kalian bisa ngedata, bisa nguli, itu satu, dua, tiga, empat yang banyak ini bisa kalian abaikan. Jadi pekerjaan kombinatorika itu pekerjaan yang paling mudah sebenarnya di KSNK sama KSNP karena basic skill yang kalian butuhkan cuma masalah mau ngedata aja. Kalau udah bisa ngedata ya harusnya sih udah aman. Oke, sama kayak kemarin saya akan eh, soal dan bahasan gitu. Saya buka laptop dulu sebentar. Hmm. Ada yang belum kenal sama benda-benda ini nggak? Yang basic-basic yang mana ya? Yang saya kasih stabilo biru. Jangan biru dulu. Biru. Benda-benda ini. Karena ini yang paling basic sebenarnya kan penjumlahan, perkalian, ini sama ini. Ini aja yang biasa gitu, nggak perlu yang siklis. Ada yang udah, ada yang nggak tahu nggak? Aduh, hmm. Waduh, kata saya hang. Bentar ya. Udah, kalau hang mau bisa apa? Eh, Mendata itu bahasa lainnya kuliah. hmm? Mendata itu bahasa lainnya kuliah. Oh, iya, kuli. Laptop saya belum bisa dinyalain.
Iya, nggak apa-apa sih. Oke, saya nggak tahu nih kalian udah belajar apa namanya belajar kombinatorik sampai mana. Cuman eh, saya asumsikan aturan penjumlahan sama perkalian udah pada tahu ya. Saya pengen ngomong satu buah topik doang hari ini, nggak pengen ngomongin terlalu banyak. Atau mungkin saya akan coba ngomong cepat soal. Oke, jadi saya hari ini mau ngomong soal. Kayaknya saya nggak akan bahas-bahas soal camping dulu deh, karena laptop saya nggak mau nyala. Jadi saya harus baiknya tidak mencari soal yang aneh-aneh. Eh, saya akan bahas tentang. Saya akan hari ini saya mau ngomong tentang ini. Kalau gitu, eh, koefisien binomial. Sebelum kita masuk ke sini, ya saya mesti jelasin soal penjumlahan, perkalian, sama permutasi. Mungkin 14 menit saya coba jelasin tiga itu. Oke, jadi misalkan kita punya, misal kita punya apa? Misal ada cara untuk memilih objek A dan ada cara untuk memilih objek B. Jadi bayangin aja kayak ada apa? Atau mungkin ada K objek A dan K objek B gitu. Misalnya ada K buah eh, pensil sama K buah bolpen, LL buah bolpen gitu. Terus kita mau ngambil satu buah alat tulis. Maka untuk memilih satu di antara objek A atau B, itu ada K tambah L cara. Ya ini kayak hal yang simpel ya. Jadi kayak kita kalau punya eh, handuk gitu, misalnya handuknya handuk kecil ada tiga, handuk yang medium ada enam, terus kita pengen ngambil satu buah handuk, ya banyaknya handuk yang mungkin kita ambil ada 9 cara gitu. Jadi simple.
Tapi kalau misalnya kita pengen pilih satu objek A dan satu objek B, maka maka ada K dikali L cara. Jadi kayak tadi, kita punya 3 handuk kecil sama 6 handuk medium, kita diminta ambil 1 handuk kecil dan 1 handuk medium. Yaitu caranya ya jadi ada K kali L cara buat ngambil kedua handuk itu. Masing-masing satu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya apa kita perlu ngambil satu objek A dan 2 objek B, itu banyaknya cara ada K dikali L dikali L-1 bagi 2 cara. Kenapa kira-kira? Kita pilih dulu 2 objek B-nya. Kalau kita punya L buah objek B, kayak misalnya objek B itu ada, misalnya kayak kita ibaratin pakai angka aja ya, 1, 2, 3 sampai L gitu. Kalau kita pengen pilih 2 bilangan di sini, ya banyak cara kita pilih kan segini ya. Kenapa ya? Karena kayak pilih bilangan yang pertama, kayak ya ini aja, kayak kita daftar aja. 1, 2, 1, 3, 1L, 2, 1, 2, 3, 2L, terusnya L1, L2, LL. Ini kan ada L pangkat 2 nih semuanya. Kayak kayak kita punya persegi, panjangnya, tingginya L, lebarnya juga L, ada L kuadrat. Salah, ini L-1. Karena kan salah satu enggak. L kuadrat kurang L. Tapi kayak apa namanya? Yang kayak gini tuh kehitung double kan, sama aja kan sebenarnya kan. Terus kayak gini juga hitung double. Jadi mesti kita bagi 2 semuanya. Nah, jadi untuk pilih 2 objek B itu ada segini cara. Terus pilih objek A itu ada 4 cara. Jadi kalau kita pengen ngambil satu objek A sama 2 objek B, tinggal dikombinasikan antara itu. Sama prinsipnya kayak ada yang di sini. Satu objek A K cara, satu objek B itu L cara. Jadi kalau kita apa namanya ambil satu buah A, satu buah B, ya ada K kali L kan. Demikian juga yang bawah. Kita mau ambil satu A sama 2B. Satu A itu ada K cara, 2B itu ada gini cara. Jadi totalnya ada K kali sekian cara. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Kak, maaf, saya nggak ngerti. Kan itu ada Kak kali. Oke, 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 oke. Akan saya jelaskan. Misalnya kamu kalau yang
Bagian pertama yang ini ngerti kan? Yang biru ini nih. Ngerti, Kak? Oke. Nah, sekarang saya coba kasih skenario misalnya gini. Misalnya kamu mau buat yang kedua, saya jelasin ulang nih, biar lebih ngerti yang kedua. Misalnya kamu mau jalan-jalan, terus kamu mau pakai baju. Eh, terus setelah kamu pilih-pilih, rupanya ada apa? Ada eh, berapa baju yang sesuai selera kamu. Jadi kayak ini kok anggaplah cowok lah ya, atau ya cewek juga nggak apa sih, celana panjang gitu misalnya. Nah, ternyata setelah kamu cek-cek di lemari kamu, pakaian yang baju yang kamu punya itu ada 6 yang oke misalnya. Terus celana yang kamu punya itu yang cocok sama 6 baju ini ada 4 misalnya. Jadi ada 6 baju sama 4 celana. Ya, kamu bisa pakai baju pertama, celana pertama, baju pertama, celana kedua, baju pertama, celana ketiga, baju pertama, celana keempat, baju kedua, celana pertama, dan itu semua masuk gitu. Artinya kamu dalam hari itu punya 24 cara berpakaian. Yang ini ngerti nggak? Ngerti, Kak? Nah, oke, sekarang untuk yang ini, misalnya gini, misalnya case-nya tuh, misalnya, contoh misalnya, kamu punya, misalnya, apa ya, sedang melihat objek-objek di kamar saya yang bisa dijadikan contoh. Misalnya, misalnya gini nih, misalnya, mau ujian sekolah, terus disuruh bawalah 2 bolpen dan 1 buah pensil misalnya. Jadi disuruh bawa 1 pensil dan 2 ballpoint. Terus sebelum berangkat ke sekolah kamu lihat dulu tuh atau mungkin pas mau masuk ruang ujian dicek dulu di kotak pensil kamu. Rupanya di kotak pensil kamu tuh ada eh, katakanlah ada 4 pensil, dan ternyata di kotak pensil kamu ada 5. Banyak banget bawa waktu ke sekolah. Terus, nah terus kalau kamu mau ngambil 1 pensil dan 2 bolpen, sebenarnya kan sama kayak ini kan, ibaratin yang eh, ibaratin yang ini tuh kayak pensilnya, ini kayak bolpennya, 2 bolpen gitu, 2 pulpen, 2 pena. Eh, jadi kamu harus tahu dulu berapa cara mengambil 2 bolpen dari kotak pensil kamu. Karena kamu punya 5 bolpen, ada 5 pulpen gitu yang kamu punya. 5 bolpen gimana lagi? Ya pokoknya ya anggaplah ini bolpen gitu. Kamu punya 5 buah ballpoint. eh Kalau kamu mau ngambil 2, berapa cara kira-kira? Kalau misalnya kamu berapa cara kamu ngambil kira-kira? Kamu bisa ambil bolpen kayak bolpen 1 2,
13, 14, 15, ballpen 23, 24, 25, 34, 35, 45, gitu kan. Ballpen yang bisa kamu ambil kombinasinya. Berapa kombinasi kali ini? Ada 10 kan? 10 kombinasi ballpoint pemilihan 2 ballpoint. Ya, artinya untuk ngambil satu pensil dan 2 ballpen di sini, untuk ngambil pensilnya sendiri kayak ngambil bajunya gitu, ada 4 cara. Untuk ngambil sananya, ngambil si 2 ballpointnya itu ada 10 cara. Jadi total 40 gitu. Gimana? Bisa ngikutin nggak? Bisa, Kak. Nah, terus kalau tadi kamu tanya kenapa ini L kali ini per 2, sebenarnya prinsipnya sama kayak ini sih. Jadi kamu kayak 12, 13, 14, 15 dikombinasiin dulu, terus 21, 22, 23, 24, 31, 32, kan kayak 32, 34, 35 gitu. Terus juga ada 41, 42, 43, 45. Ini kan kayak 4 kali 5 ya banyaknya ya. Banyaknya apa kombinasi di sini? 20, 4 kali 5. Tapi kan ada tapi kan setiap kombinasi tuh muncul 2 kali kayak ini sama ini sama ini. Ops, ini 2 salah ini. Terus kayak 14, 115 sama 51. Eh, belum tuh sih 51. Ini baru 16. 51, 52, 53, 54 sama 51. Terus 23 sama 32. Ya, semua berpasang-pasangan kan munculnya. Jadi kayak kamu ngambil bolpen 2, bolpen 3 sama ngambil bolpen 3, bolpen 2 sama aja kan sebenarnya. Jadi ini harus dibagi dengan 2 itu. Nah, yang di sini, yang ini itu namanya aturan penjumlahan. Kalau yang ini namanya aturan perkalian, yang benda ini. Jadi gampangnya tuh kalau penjumlahan tuh kayak kita ngitung banyak cara ini atau itu. Kalau perkalian tuh banyak cara ini dan itu. Itu cara gampangnya sih. Cuman ya konteksnya harus paham kapan dikali, kapan ditambah. Ditambah tuh kalau kita bisa bebas milih antara mana yang mau, mana yang disediakan. Kalau perkalian tuh kayak kita mesti milih apa dan apa gitu. Konteksnya bisa kayak gitu. Makanya sih karena ada kata dan di sini, maka jadi kali di sini gitu. Satu objek A, dua objek B. Oke. Ada yang masih mau nanya lagi tentang basicnya ini? Oke. Nah, sekarang kita ngomongin permutasi. Permutasi itu permutasi K dari N objek. Ini istilahnya ya. Itu adalah penyusunan K dari N objek
dengan melihat urutannya, dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi itu penyusunan dengan kita ngelihat urutannya. Maksudnya gimana sih? Eh, Misalnya gini, contoh contoh permutasi 3 huruf dari A, B, C, D, E gitu. Jadi kita mau permutasi 3 dari 5 objek ini adalah penyusunan 3 dari 5 objek dengan lihat urutannya. Jadi kita menyusun 3 dari 5 benda A, B, C, D, E ini dengan melihat urutannya. Jadi kayak kita memperhatikan yang pertama siapa, yang kedua siapa, ketiga siapa. Adalah apa aja. Misalnya bisa A, B, C gitu kan. Jadi yang pertama A, kedua B, ketiga C. Terus bisa A, B, D, A, B, E, B, C, D, eh enggak deh. A, C, D, A, C, E, A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E, C, D, E. Ya, ada yang kelewat enggak? Ini ada sih yang kelewat. Harusnya banyak. A, B, C, A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E, C, D, E. Udah. Oh, ini mah kombinasinya salah saya. Oke, kita ulang. Eh, Waduh, banyak dong. Jangan deh, sampai E aja, sampai D aja. Banyak banget soalnya kalau pakai sampai E. Bisa A, B, C, bisa A, B, D, bisa juga A, C, D, atau A, C, B gitu. A, C, B, bisa juga A, C, D gitu. Biar nggak ada yang kelewat. eh A, D, B, A, D, C, terus ini kalau A di depan. Dah. Ada nggak yang lain kalau A di depan? Jadi kan urutannya penting tuh. Jadi saya lihat dulu yang di depan siapa. Misalnya yang depan tuh si A. Kalau saya nyusun 3 huruf dari 4 ini ya bisa A, B, C, A, B, D. Kalau depannya A kan. Masih ada nggak yang depannya A? Atau udah habis? Kayaknya udah habis ya yang depannya A ya. Yang depannya B ada B, A, C, B, A, D, B, C, A, B, C, D, B, D, A, B, D, C. Yang depannya C, C, A, B, C, A, D, C, B, A, C, B, D, C, D, A, C, D, B. Yang depannya D ada D, A, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, sama D, C, A, D, C, B. Ada yang belum saya daftar? Udah, Kak. Udah ya, ya, oke. Berarti dari sini kita tahu kalau apa banyaknya permutasi 3 dari
4 objek itu ada sebanyak 24 gitu. Jadi kan 4 objek kita permutasikan 3 biji, hasilnya ada 24 kemungkinan kan. Jadi banyaknya susunan dengan melihat urutan dari 3 objek. Pada 3 dari 4 objek itu adalah 24 buah. Nah, kita bisa menjelaskan angka 24 ini dengan lebih sederhana. Caranya gini. Eh, ini kan kita mau menyusun 3 dari 4 objek dengan kita ngelihat urutannya. Oke, kita lihat urutannya. Urutan 1, urutan 2, sama urutan 3. Oke. Urutan pertama itu bisa diisi sama A, bisa B, bisa C, bisa D kan. Jadi ada 4 pilihan untuk urutan yang pertama. Anggaplah kita udah pilih nih. Sama kayak tadi, pilih baju ada 4 gitu. Sekarang pilih celana, pilih urutan kedua celananya. Setelah satu buah huruf terambil, kan tinggal 3 huruf ya. Misalnya kayak si A tuh terambil. Berarti buat huruf kedua tinggal B, C, atau D kan yang mungkin mengisi. Kayak ini nih. Di sini kan huruf A udah kepake nih di awal. Jadi huruf kedua tinggal B, tinggal C, atau tinggal D kan. Nah, ada 3 kemungkinan untuk mengisi itu. Jadi kayak tadi ada 3 kemungkinan untuk pakai celananya. Ini ada 3 pilihan. Terus setelah huruf pertama diambil, huruf kedua diambil, sisa 2 huruf. Kayak ini kan, tinggal C sama tinggal D. Ya, huruf yang mana aja nggak masalah gitu. Mau ditaruh di tempat yang ketiga. Jadi ini ada 2 pilihan. Jadi ibaratnya pakai baju, pakai celana, pakai sepatu sekarang. Total pilihannya ada 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Jadi kita bisa ngelihat angka 24 lebih mudah dengan aturan perkalian tadi. Ada yang mau nanya sampai sini? Nah, secara umum permutasi K dari N objek itu adalah banyaknya permutasi K dari N objek itu adalah N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 seterusnya sampai N kurang K tambah 1 gitu. Jadi kayak perkalian mundur K bilangan dari N sampai ya terakhir. Kalau K bilangan sampai sini berarti. Mm-mm. Kayak tadi kan kalau N-nya 4, K-nya 3, berarti 4 kali 3 sampai kali 4 kurang 3 tambah 1. Ya berarti sampai 2 kan, 4 kurang. Makanya tadi 4 kali 3 kali 2 gitu. Atau kalau kita definisikan N faktorial dengan lambang ini N faktorial ya bacanya ya. Dengan ini 0 faktorial itu 1, N faktorial itu N dikali ini. Jadi kayak pokoknya N faktorial itu perkalian mundur dari N sampai 1. Maka banyaknya permutasi K dari N objek
itu adalah ini n faktorial dibagi dengan n min k faktorial. Karena bentuk ini kan sebenarnya sama aja kayak ini kan ya. N dikali n min 1 dikali seterusnya sampai 2 kali 1 terus dibagi sama n min k bilangan sebelum ini n min k kan. N min k dikali seterusnya kali 2 kali 1. Akhirnya sebenarnya kan sama dengan definisinya kayak n faktorial dibagi sama n min k faktorial. Gitu. Nah, ini namanya permutasi k dari n objek. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Eh, nah, sekarang kalau kombinasi biar cepet saya copy aja ini halamannya. Oke. Nah, kalau kombinasi bedanya sama permutasi itu ini. Kalau kombinasi k dari n objek itu penyusunan k dari n objek. Kalau ini dengan berarti yang ini tanpa kita melihat urutannya. Gitu. Wow. Jadi kalau tadi itu kita melihat urutannya, kali ini kita nggak ngatur urutannya, urutannya nggak penting lagi. Karena urutannya nggak penting, akibatnya apa? Akibatnya ada banyak sekali hasil permutasi yang dianggap sama. Kayak ini nih, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, sama CBA. Mereka dianggap sama karena urutannya nggak penting lagi kan. Urutan A pertama, B kedua, C ketiga itu udah nggak relevan lagi sekarang. Jadi urutannya udah nggak diperdebatkan. Jadi cuma dianggap benda yang sama. Nah, tapi nggak cuma ini kan yang dianggap sama kan, apalagi ada banyak kan masih yang dianggap sama kayak kita masih punya ada ini ABD, BAD, DAB, ADB, BDA, sama DBA. Ini pun juga sama. Terus masih ada lagi nggak? Masih banyak. Apalagi ACD, ADC, CAD, CDA, DAC, DCA pun dianggap sama. Terus yang dianggap sama lagi ya ini masih ada nih kan kayaknya sama semua nih BCD, CBD, DBC, BDC, CDB, DCB mereka sama. Nah, akibatnya banyaknya kombinasi tiga dari empat objek itu sebanyak berapa? Cuma empat berarti ya karena dari 24 ini setiap itemnya kehitung 6 kali. Jadi 24 bagi 6. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi jelas ya bedanya kombinasi sama permutasi itu apa. Kalau kombinasi itu kita nggak penting lagi urutannya, tapi kalau permutasi urutannya masih penting gitu. Nah, tadi kan kita udah belajar ya bahwa oh rupanya kombinasi itu tuh permutasi tapi dibagi sama banyaknya benda itu muncul kan.
banyaknya susunan itu muncul. Nah, loh, cuma ini yang kehapus. Nah, apa? Karena jadi banyaknya kombinasi K dari N objek itu dapat saya tulis jadi banyaknya permutasi K dari N objek terus dibagi sama banyaknya satu objek itu muncul di permutasi. Kayak tadi kan yang item stabilo kuning itu muncul 6 kali, yang stabilo merah juga muncul 6 kali. Jadi kita bagi 6 karena setiap 6 itu terhitung sekali sebenarnya. Ini sama dengan tadi kita yang hitung kan rumusnya rupanya ini. N faktorial dibagi N min K faktorial. Nah, satu objek itu muncul berapa kali sih? Karena ini ada tiga benda ABD. Kalau kita pengen nyusun-nyusun ABD itu ada berapa cara? Ada 6 cara kan? Kayak nyusun ABD, kayak kalau nyusun ABD kan berarti kan kayak ya udah kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Di kotak pertama bisa tiga kali, 3 buah antara A, B atau D. Kotak kedua bisa posisi kedua bisa 2 buah benda. Misalnya ya kan. Kalau A ada kepake tinggal 2 opsi antara B atau D. Yang ini satu benda. Jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, sedang kalau objeknya ada K, berarti satu buah item kehitung berapa kali? K faktorial ya berarti ya. Kayak K dikali kami satu kali kami dua kali satu. Itu. Misalnya kalau bingung kayak salah tekan dong. Oke. Misalnya kayak kalau 4 objek nih yang disusun nih, katakanlah ABCD susun gitu. Ya kan ABCD kan muncul dalam itu berapa dalam 24 kemungkinan urutan kan. Kayak kenapa 24? Karena 4 kali 3 kali 2 kali satu. 4 kan untuk yang pertama, 3 untuk yang kedua, 2 untuk yang ketiga, 1 untuk yang keempat gitu. Ya, begitu. Jadi sama dengan n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial. Gitu. Ada yang mau nanya apa sini? Kalau bingung sama buktinya nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu bedanya permutasi apa sama kombinasi. Terus cara ngitung permutasi gimana, cara ngitung kombinasi gimana. Kan udah ada rumus jadinya nih. Jadi yang penting sih tahu rumusnya ini ya, apa? Tahu formulanya. Tapi kalau kalian tahu buktinya kan lebih baik lagi sih. Jadi kan ngerti sebenarnya apa yang terjadi di sini. Kak, itu si Najma mau nanya. Oh iya, nanya apa Najma? Jadi kalau nyari kombinasi nggak harus nyari permutasinya dulu kan? Enggak. Nggak perlu. Tinggal hitung ini aja. Hmm, oke. Nah, benda ini yang disebut sebagai koefisien binomial.
Jadi si n faktorial per k faktorial bagi kali n min k faktorial tuh itu yang disebut dengan koefisien binomial. Oke, kita coba beberapa contoh. Wah, ketuker ya. Oke, oke. Misalnya contoh, contoh, contoh. Klub Science itu punya 10 anggota dan akan dipilih 3 untuk acara apa ya, acara sekolah gitu lah gitu. Nah, terus klub bahasa Inggris misalnya punya 20 anggota dan akan dipilih 5 untuk acara yang sama. Terus tidak ada siswa yang ikut kedua klub bersamaan sekaligus. Oke. Berapakah banyaknya siswa yang dapat dipilih? Banyaknya cara memilih siswa, banyaknya cara memilih siswa dari 2 klub tersebut. Yang pasti 10 kombinasi 3 dikali 20 kombinasi 5. Selesai. Hmm, ya, betul. eh Ya ini permasalahannya simpel ya apa? Kita pilih yang klub Science 3 orang, terus pilih yang klub Inggris 5 orang.
Nah, hasilnya ntar dikali. Kenapa dikali ya? Karena sama kayak tadi, pakai baju, pakai celana. Ini kan ada dua buah objek yang kita mau hitung berbarengan gitu sebenarnya. Bukan kayak kita mau padukan kedua objek ini gitu. Objeknya apa sih? Ya pertama tiga siswa sama 5 siswa dari klub Inggris. Nah, permasalahan memilih 3 siswa ini, kita kan kalau milih kan nggak perlu ngeliat urutannya kan. Kita kalau milih itu ya udah pilih 3 aja, nggak ngeliat yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Iya nggak sih? Jadi permasalahan pemilihan itu adalah permasalahan kombinasi kan, karena kita nggak melihat urutannya. Jadi untuk milih 3 siswa, apa memilih tiga dari 10 siswa itu, ini sama aja kayak kombinasi 3 dari 10 siswa. Ya, ada yang bingung kenapa ini kombinasi, kenapa nggak permutasi? Karena kita nggak peduli urutan yang kita mau pilih kan. Kita mau pilih siswa pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, nggak relevan di masalah ini. Kita hanya perlu ngambil 3 tok, udah gitu. Nggak perlu milih 3 kayak yang pertama siapa, kedua siapa. Jadi ini pakai lambang misalnya namanya kombinasi NK gitu. Atau NK whatever lah yang kalian tahu. Di sekolah di sekolah pakai yang lambang yang isi. Saya nggak ingat juga tapi sekolah pakai yang mana. Hanya masalah lambang saja. Jadi nggak masalah menulis kayak gimana juga. Sehingga banyaknya cara pilih, ya sama kayak banyaknya kombinasi kan. Sama dengan kombinasi 10 3. Yang kalau dihitung itu 10 faktorial kali 3 faktorial, 7 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, sampai 1 per 3 kali 2 kali 1 kali 7 kali 6 kali 5 sampai ke 1. Yang ini bisa dicoret karena sama, jadi tinggal itu aja bendanya. Tinggal 10 kali 9 kali 8 bagi 6, 120. Nah, itu dari klub science. Kalau banyaknya cara pilih dari klub Inggris ya sama aja. Jadi tinggal kombinasi 25. Ya ini kalau dihitung, oke perhatiin polanya yang atas kan kayak, jadi kalian hanya perlu ngitung kayak 20 kali 11 kali 18 kali 17 kali 16, 15 ke bawah udah nggak penting lagi karena bakal coret ntar sama 15 di sininya kan. Kayak 7 tuh coret semua langsung. 5, 4, 3, 2, 1. Ya kalau mau dihitung boleh sih. Cuman saya kayak ngitungnya agak mager nih. 20, 32, 6, ini 3 berarti itu kan aduh wadaw gitu nih. Ya pokoknya itulah angkanya. 19 kali 17 323 kali 48 dan sekian lah pokoknya. Jadi totalnya itu 120 dikali 323 kali 48 yang kalau dihitung berapa nggak tahu. Ya, sekian lah. Gitu udah. eh Oke. Contoh lagi yang kedua.
Setiap karyawan di sebuah perusahaan itu memiliki PIN. PIN 4 digit. Oke. 2 digit itu harus diambil dari 157. Digit lainnya diambil dari 239. Boleh ada digit berulang. Oke. A. Banyaknya kemungkinan PIN. Ada berapa? Yang B. Jika PIN tidak boleh diakhiri 1, diawali 1, dan diakhiri 3, atau diakhiri 3, bentar. Iya, atau dan atau diakhiri 3. Berapakah banyak PIN yang ada? Oke. Nah, yang A tuh ya standar lah ya. Yang B tuh yang kayak soal OSK kayak gitu ya.
Oke, untuk yang A sebenarnya nggak susah. Eh, untuk yang A, kita kan punya PIN itu kan 4 digit ya. Nah, dua dari sini, dua dari sini kan. Jadi katakanlah bilangan yang di sini tuh kita kasih simbol misalnya A gitu. Bilangan yang di sini kita kasih simbol misalnya B. Atau mungkin himpunannya A, ini himpunannya B gitu. Jadi kalau kita lihat patternnya, polanya, itu kan kita bisa ngelihat kayak A, A, B, B, bisa kayak gini, kemungkinan digitnya. Bisa A, B, B, A, atau mungkin biar lebih berpola, kayak A-nya saya geser aja gitu. A, B, A, B, A, B, B, A, bisa B, A, A, B, bisa B, A, B, A, atau bisa B, B, A, A. Iya kan? Dari 4 digit pin itu ada 6 pattern mau A di mana, mau B di mana gitu. Nah, sebenarnya 6 pattern ini juga dapat kita lihat dari sisi kombinasi sih kayak apa kita pilih tempat buat A gitu. Dari 4 tempat yang ada, tempat pertama sampai keempat, pilih dua untuk ditaruh A. Pilih dua untuk taruh A kan gak penting mana A pertama mana A kedua kan. Kita pilih dua aja taruh A habis itu. Jadi kayak kombinasi 4 2 cara untuk meletakkan A. Atau ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2 2 faktorial sama dengan 24 dibagi 2 bagi 2 sama dengan 6. Tuh. Maka ada 6 ya, lengkap. Nah, ya ini nggak penting, cuman kayak memperhatikan apa koneksi mereka berdua gitu. Terus kita mau nyusun pinnya sekarang. Nah, untuk menaruh angka di sini itu kan ada 3 cara ya. Bisa satu, bisa 5, atau 7. Berarti 3 cara. Terus naruh angka di A yang kedua sama, masih juga 3 cara. Dan ini dikalikan kan. Kenapa ya? Kayak tadi agak kayak mirip kayak pakai pakaian tadi kan, berpakaian tadi. Jadi setelah kita naruh bilangan untuk A yang pertama, untuk A yang kedua tinggal dikali caranya. Terus B-nya 3, C-nya pun 3 gitu. B yang kedua pun 3. Dan seterusnya. Ini juga sama kan. 3 untuk A yang pertama, 3 untuk B yang pertama, 3 untuk A yang kedua, dan seterusnya. Jadi dari sini ya banyaknya pin itu adalah 6 dikali 3 pangkat 4. Kenapa 6 ya? Dan 6 biji soalnya kan. Atau 486. Ya artinya di perusahaan itu kalau ada karyawannya ada 500 ya dipastikan ada yang sama ini. Nah yang B yang ribet nih. Jika pin tidak boleh diawali 1 dan diakhiri 3, berapakah banyaknya kemungkinan pin? Jadi depan 1 nggak boleh, terus belakang 1 pun juga nggak boleh.
Oke. Eh, Kak, Apa? saya Kak itu 5 di A sama 5 di B itu dianggap beda. Eh, emang ada angka 5 di B? Itu 9 atau 5 ya? Sorry, saya agak salah. 9, 9. Saya ngeliatnya 5. 9, 9, 9, 9. Sama aja. Oke. Kayaknya harus pakai komplement deh, yang B itu. Ya, Bagian emang. Oke, kita bahas yang B. Eh, kita bayangin ini tuh kumpulan semua pin di kotak ini. Ini kumpulan semua pin. Kalau di sekolah pakai S gitu. S itu adalah kumpulan semua pin. Dari bagian yang pertama kita udah tahu kalau S itu ada 486. Eh, terus kita bikin set di sini dua. Ini set, misalnya set P, ini set Q. P itu eh, pin yang diawali satu. Q itu pin yang diakhiri tiga. Nah,
Karena pin nggak boleh diawali 1 atau diakhiri 3, berarti pinnya itu nggak boleh diambil dari area sini. Kita nggak boleh ambil pin dari sini. Kita nggak boleh ambil dari sini. Ini kita nggak boleh ambil. Karena yang di sini tuh entah dia diawali 1, entah dia diakhiri 3. Yang kita mesti ambil dari daerah luarnya. Kurang kontras, guys. Nah ini. Kita mau ngambil, kita mau ngambil pin dari area ini nih, area yang biru muda ini. Jadi gimana triknya? Kita mau ngitung banyaknya anggota S dikurang banyaknya P gabung Q. Gitu. Ini yang kita mau hitung. Nah, jadi kita mau ngitung 486 dikurang P gabung Q. Berapakah ini? Itu pertanyaannya kan sebenarnya soalnya. Berapakah ini? Nah, untuk ngitung P gabung Q, gimana? Untuk ngitung P, kita ngitung P dulu nih. Ngitung, ya itu bukan bahasa Indonesia yang bagus. Hitung P. P itu kan nggak mungkin dapat dari kelompok ini kan. Karena P itu depannya satu. Satu kan anggota A. Gitu. Jadi pasti kita berurusan sama benda-benda ini nih. AABB, ABAB, sama ABBA. Oke. AABB, ABAB, ABBA. Nah, karena di awal 1, berarti A yang pertama hanya mungkin diisi pakai satu anggota. Satu doang kan. A yang kedua, 3. 3 anggota A itu, 157 itu. Terus B yang pertama juga 3. B yang kedua pun masih 3. Dan seterusnya. Gitu. Jadi totalnya ada 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 81. Jadi untuk yang di awal angka 1 itu ada 81 buah pin yang diawali angka 81. Jadi gabungan dari yang P ini 81. Terus kita kalau mau ngitung Q, kita kan Q itu kan di akhir 3. 3 itu kan anggota B. Jadi cari yang belakangnya ada B. 1, 2, 3. Ini ada 3 biji nih. Sekarang hitung Q. Ada AABB, ada ABAB, ada BAAB. Jadi sama 3 kali 3 kali 3 kali 1. Kenapa kenapa kayak gini kan 3 kan bebas ya. Kalau ngitung Q kan cuman yang penting diakhiri angka 3. Dan seterusnya. Totalnya ya ada 81. Nah, sekarang hitung yang di sini, area sini nih. P iris Q. P iris Q itu berarti P iya, Q iya. P itu kan di awal 1, itu kan di akhir 3. Berarti kalau P iris Q itu berarti depannya 1, belakangnya 3. Berarti depannya harus A, belakangnya harus B kan. Yang ada cuma AABB sama ABAB. Cuma dua ini yang depannya A, belakangnya B. Terus yang ini, karena ini harus 1, ini harus 1, ini harus 3, ini harus 3. Berarti 1 kali 3 kali 3 kali 1 kan. Ini dapat 1, ini harus 1, harus 3, cuma satu buah cara doang. Ini tuh bebas 3 biji, ini masih bebas 3 biji. Ini juga sama. Jadi ini ada 2 kali 3 pangkat 2, 18. Oke, jadi kita kalau menghitungnya udah gampang sekarang nih. P itu semua ada
81 kan, tapi di tengah-tengah mereka ada 18. Jadi di sini ada 62, 62 lagi, 63, biar jumlahnya jadi 81. Ini juga 63. Jadi P gabung Q itu ada 63 tambah 18 tambah 63. 126 tambah 18. 144. Jadi jawabannya 486 kurang 144 sama dengan, bentar, 342. Ini jawaban. Hmm, mungkin satu soal lagi. Ini bukan soal sih, kayak contoh aplikasi dari, ya bukan aplikasi, kayak ya contoh penggunaan kombinasi eh, yang nggak trivial gitu, yang nggak ngitung gitu, misalnya eh, tiga. Mungkin ini sedikit di luar KSNK, tapi penting untuk kalian paham argumen seperti ini. Eh, apabila apabila diambil 12 bilangan berbeda dari himpunan 1, 2 sampai 50, itu maka ada 4 bilangan berbeda A, B, C, D berbeda dari 12 bilangan tersebut, sehingga A tambah B sama dengan C tambah D. Buktikan. Oke, ini jauh banget dari kata kombinasi, kayak kenapa bisa ada kombinasinya gitu ini. Tapi kita coba pikirin deh. Bentar. Oke, bukti. Hmm, misalkan S itu S lagi. Ya S itu sama dengan ini.
A1, A2 sampai A atau A besar aja lah. Sampai A12 subset dari 1, 2 sampai 50. Oke. Ya, dengan A1 kecil A2 kecil seterusnya sampai kecil A. Ya ini asumsi tambahan biar lebih gampang ngebayangin A-nya. Terus kita hitung AI kurang AJ dengan I besar J. Oke. Jadi kalau kita kurangin yang gede sama yang kecil dari A besar, itu kan paling banyak, itu kan kemungkinannya itu adalah 1, 2 sampai 49 kan. Paling jauh kayak 50 kurang 1 gak sih yang paling mungkin. Paling kecil ya ya 4 kurang 3 gitu atau apalah satu bedanya gitu. Nah, tapi banyaknya cara memilih dua anggota A lalu menghitung selisihnya, kita kan nggak apa kayak kita kan lagi mikir kayak kita ambil dua anggota A lalu hitung selisihnya. Nah, kita ngelakuin itu berapa cara sih? Adalah kombinasi 12 2 kan. 12 faktorial, 10, 2 faktorial, 10 faktorial, 2 faktorial. 12 kali 11 bagi 2, 66. Dan 66 ini besar dari 49 kan ya. Jadi banyaknya selisih. Jadi kita menghitung 66 selisih dari 49 selisih yang mungkin. Artinya apa? Artinya ada beberapa pair AI, AJ yang sama selisihnya. Katakanlah AI, AJ itu selisihnya ya dan ini atau gini nih. AI kurang AJ itu sama dengan misalnya AK kurang AL misalnya gitu. Apakah langsung beres? Kan jadi kayak gini. AI tambah AK sama dengan AK tambah AJ. Ketemulah 4 bilangan yang memenuhi ini. Jawabannya belum tentu beres. Oh ini AK sini AL. Kenapa belum beres? Misalnya gini nih. Kalau misalnya L-nya sama kayak I. Kan kita kan maunya kan ABCD beda semua. Gitu. Beda ABCD-nya. Tapi ini kalau misalnya AI sama kayak AL ya nggak jadi selesai dong. Gitu. Nah, sekarang gimana kita mengakalinya? Gini. Ini kalau I tidak sama dengan L dan K itu nggak sama dengan J. Kita bisa kayak gini. Selesai. Nah, sekarang kalau rupanya nggak ada yang kayak gitu, kalau nggak ada yang kayak tadi, ya berarti kan ada beberapa pair yang sama tuh. Jadi kayak AI, AJ itu sama kayak misalnya kayak AK, tapi ini kurang AI gitu kan. Heeh.
Bentar. Mungkin gak ya? 66 itu kan masih cukup gede ya. Ada 17 gitu, beda. Ada 16 ya, 17 lah. 17. Wait. Oh iya iya betul betul. Gimana ngomongnya ya? Gini. Saya salah milih. Saya pikir kayak ini menarik gitu. Di HP saya ada catatan ini soalnya itu saya pikir kayak gampang. Enggak rupanya. Nggak sengaja. Ya sudahlah, beresin aja. eh Kalau nggak ada yang kayak tadi, berarti kan setiap ada yang pair yang sama selisihnya, itu ada common kan, ada unsur yang sama kan, entah itu di sini yang entah itu di mana, entah itu di sini yang sama atau benda ini yang sama. Kalau beda semua ya udah aman, selesaikan langsung ketemu. Tapi kalau ada yang sama, nah ini bagaimana kalau ada yang sama? eh jadi oke, tinjau, maka untuk setiap dua pair dua pair nih kayak tadi dengan selisih yang sama, mereka memiliki apa apa kayak suatu mereka memiliki eh, apa ya, elemen yang sama, bukan elemen apa namanya, memiliki bilangan yang sama gitu, yang dimuat bersama. Kayak tadi saya bilang kayak yang hijau ini nih, entah mereka sama-sama AI sama AI AL sama atau AJ AK-nya sama gitu loh. Nah, kan kita punya ini ya, apa namanya ya, kalau misalnya kalau ada eh oke, ya ini misalkan ada dua pair dengan selisih sama dan keduanya memuat X gitu. Sebutlah misalnya AI kurang X, AI sama X, dan X sama koma X koma AJ gitu. Ya, maka kan jadinya kan kita punya AI kurang X sama dengan X kurang AJ.
Berarti AI tambah AJ sama dengan 2X. Nah, kalau ada pair kalau ada pair lain yang seperti itu, sebutlah kayak AK, X sama X, AL. Berarti kan kita juga punya ini kan, AK tambah AL sama dengan 2X. Ketemulah di sini. Jadi AI tambah AJ sama dengan angka tambah AL. Beres. Nah, artinya nggak boleh ada yang kayak gitu kan? Artinya sekarang. Nah, artinya ya udah nggak ada yang kayak gitu. Artinya nggak ada dua pair dan dua pair lain dan dua pair berbeda lain dan dua pair lainnya yang sama selisihnya dan beririsan di X di elemen yang sama gitu. Tapi ini nggak mungkin, kenapa? Karena kan artinya kan kayak eh, gimana ngomongnya? 66 tuh kurang 49 tuh 17 gitu loh. Sementara itu cuma punya 12 elemen di sini. Berarti ngomongnya ya. Saya salah ambil soal. Eh, Sebentar. Iya kan? Karena gini kan. Kan kalau kita kan punya banyak nih. Punya banyak pair nih. Ada 66 pair. eh ada 66 pair nih. 66. Terus rupanya beberapa sama. Kayak ini sama kayak ini sama kayak ini, seterusnya gitu loh. Selisihnya. Terus setiap setiap mereka tuh punya common di sini kan. Nah, ini punya common nih, punya common elemen. Ini juga punya common elemen. Eh, how to say it? Sebentar, oh udah jam segini. Eh, oh oke. Bayangin kayak ini kita remove gitu. Misalnya ini kita remove nih, yang punya X nih, kita remove. Ada nggak lagi yang punya X ntar? Kayak misalnya kayak gini kan AI sama X,
eh ya ini kan kayak AK, X, eh AI, X sama AJ, X. Terus kan itu juga punya, kita nggak mungkin punya yang lain lagi yang ada X-nya kan, gitu. Karena kalau ada yang ada X-nya lagi, selesai. Kayak gini nih. Nah, ini kita remove, gitu. Kita masih punya 65 kan, sekarang. Dan bakal ada yang sama lagi kan. Bakal ada P yang sama kayak tadi lagi. Kalau misalnya ada yang ada X lagi, harusnya nggak mungkin sih. Harusnya nggak mungkin sih, karena kan AJ kurang X sama dengan ini, sama kayak ini. Berarti ini sama kayak ini dong. Nggak mungkin. Berarti yang 65 itu tuh, kalau ada yang common lagi, ya commonnya bukan X, tapi unsur yang lain. Di 64 dan seterusnya. Kan cuma 12 tuh. Ntar bakal mentok di angka 54 ntar. Masih besar hari ini. Ya, ini levelnya udah jauh di atas. Jadi saya nggak. Tapi semoga yang udah pernah icip sampai KSN ngerti yang saya omongin apa. Jadi bakal berkurang, kurang, kurang, kurang terus sampai ntar kayak 54 udah nggak ada lagi yang common gitu. Jadi pas apa kayak dia balik-balik ke case awal ini ntar. Kurang lebih gitu sih harus. Iya, sorry saya nggak sengaja ngambil soal ini, nggak ya, ini di luar KSK. Bisa kalian cari di Google juga pasti ada yang kayak gini-gini. Ya intinya sih kita hari ini belajar kombinasi, terus kayak ya bukan binomial Newton jadi kombinasi namanya, gitulah. Ya sorry kalau saya banyak kurangnya hari ini. Saya kurang fokus emang. Eh, Sampai ketemu lain waktu kalau ada kesempatan yang lain. Oke, saya pamit ya. Mana sih keluarnya? Oke, bye semua.